Teman-teman sekalian, izinkan saya mengingatkan kita semuanya kaitannya ketika kita membantah tuduhan dan tudingan terhadap Islam. Jangan sampai kemudian kita mengeluarkan caci maki dan kata-kata yang keji. Karena kita harus ingat satu rambu di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-An'am, "Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha aduwan bighairi ilm." Janganlah kalian mencaci maki sembahan selain Allah, tuhan-tuhan dari agama lain, yang dengan itu mereka akan balik mencaci maki Allah dengan permusuhan dan tanpa adanya ilmu. Kita harus ingat, tujuan kita menjelaskan tentang hakikat yang sebenarnya, tentang ajaran Islam yang mereka salah pahami adalah yang pertama untuk menyampaikan dakwah, dan yang kedua untuk membentengi akidah umat, dan yang ketiga adalah sebagai bagian daripada ibadah amar ma'ruf nahi munkar. Maka tidak mungkin dakwah dan ibadah dilakukan tanpa dengan niat yang benar dan cara yang benar pula. Kita harus menghindari perkataan yang tidak baik, apalagi berupa caci maki dan kata-kata yang kotor. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan kita, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an wal fahish walal badi'." Seorang mukmin itu bukanlah orang yang mudah mencaci, melaknat, memaki, keji, dan berkata-kata kotor. Jika tujuan kita berdakwah, menyampaikan kalimatul haq, kita harus lebih memperhatikan lagi rambu-rambu selanjutnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan nasihat-nasihat yang baik, dan jika perlu memberikan bantahan, berikanlah bantahan dengan cara yang lebih baik. Ingat, ayat tidak menggunakan kata hasan, tetapi ihsan. Bukan bantah dengan yang baik, tetapi dengan yang terbaik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan siapa orang-orang yang diberikan petunjuk. Kita harus ingat bahwa hidayah itu ada di tangan Allah. Sebaik dan sepandai apapun kita menyampaikan penjelasan dan hujjah, pada akhirnya semua kembali kepada ketentuan Allah. Sebab datangnya hidayah bukan hanya ketika kita bisa menyampaikan penjelasan yang argumentatif, yang bisa membungkam lawan, tetapi juga hidayah itu bisa datang ketika kita menampakkan nilai-nilai akhlak dan budi pekerti yang luhur dalam Islam. Berapa banyak mereka yang kalah dalam debat, yang tidak bisa berkutik, tetapi toh tidak bisa mendapatkan hidayah, justru semakin benci dengan Islam ketika kita sampaikan dengan kata-kata yang pedas dan kasar. Tetapi berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah ketika melihat indahnya akhlak seorang muslim. Biarkan orang-orang di luar Islam melihat keindahan akhlak seorang muslim. Jika mereka mencaci maki dan kita balas mencaci maki, lalu apa bedanya kita dengan mereka? Jangan terlalu merisaukan mereka yang mencaci maki Islam, menjelek-jelekkan Rasulullah, menghujat Al-Quran. Karena kalau kita sikapi itu dengan baik, justru itu akan menjadi iklan gratis bagi agama ini. Karena orang-orang yang mencari kebenaran, mereka tentu akan penasaran. Mereka akan menggali informasi lebih jauh. Dan ketika mereka mendapatkan, ternyata Islam tidak seperti yang mereka tuduhkan, justru saat itu mereka bisa melihat kebenaran dan mendapatkan hidayah. Jangan risaukan Islam. Islam ini senantiasa tinggi, dan siapapun yang menggunakan akalnya akan mengetahui itu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang bisa melampaui ketinggiannya. Justru kemuliaan dan ketinggian Islam itu terdindingi dengan perilaku para pemeluknya. Persis seperti yang diungkapkan oleh sebagian ulama, haibatul Islam mahjubun bil muslimin. Kehebatan Islam itu seringnya tertutupi oleh perilaku orang-orang Islam sendiri.